Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang percabangan dalam mobile programming. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita lihat video kali ini. Oke, langsung aja kita buka di folder, kemudian kita masuk ke dalam Android dan ADT yang sudah kita pernah download. Kemudian kita seperti biasa bisa buka Eclipse-nya. Kemudian sambil menunggu, teman-teman boleh buka SDK Manager-nya. Oke, kita langsung saja sambil menunggu Eclipse-nya dibuka, maka kita akan coba membuka SDK Manager-nya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa lihat di SDK Manager, kita akan start dulu handphonenya atau smartphone-nya, teman-teman. Kemudian sambil menunggu handphonenya hidup ini, kita akan siapkan yaitu latihan 3 di sini, teman-teman. Oke, kita sambil menunggu, teman-teman bisa lihat di sini kita akan new file di sini. Oke, new, kemudian Android Application Project, kita bisa isi dengan latihan 3. Di sini teman-teman akan mencoba yaitu percabangan, teman-teman. Oke, kita next saja langsung. Kemudian kita biarkan blank activity dan biarkan main activity, nama kelasnya kita finish saja. Kemudian jika sudah, ini masih ada tampilan di pertemuan sebelumnya, teman-teman boleh close saja di tabnya supaya tidak mengganggu. Kita biarkan dengan latihan 3 seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih ya, teman-teman ya. Oke, kita akan coba di sini untuk ubah dulu untuk headernya seperti biasa. Kita masukkan dengan percabangan ya, teman-teman. Percabangan. Oke, kemudian di atasnya kita isi juga dengan percabangan. Oke, kita bisa pilih oke dan kita geser ke tengah, teman-teman. Oke, jika teman-teman sulit untuk mengatur ini, teman-teman bisa pilih ke activity main.xml. Di sini teman-teman bisa atur ya, teman-teman. Di sini kita kasih 10 aja, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa save Ctrl S atau pilih file save. Kemudian kita kembali ke grafikalnya, maka dia sudah diatur di sini menjadi 10. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk percabangan sederhana, teman-teman. Jadi di sini kita siapkan terlebih dahulu ada text field, teman-teman. Mungkin satu saja kita coba dengan satu text field. Kemudian kita butuh di sini yaitu text view juga, teman-teman, di atasnya. Jadi ada text field dan text view. Ini text view-nya ini kita edit text, kemudian kita rubah di sini dengan yaitu nilai. Kita isi dengan namanya adalah nilai gitu, teman-teman ya. Kemudian jika sudah kita isikan dengan nilai seperti ini, kita oke saja. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat kita akan mencoba untuk memasukkan nilai nanti di sini, teman-teman. Oke, kemudian siapkan 2 tombol di sini, teman-teman. Kita akan coba juga selain menghitung nilainya, nanti kita akan coba dengan yaitu mereset nilainya gitu. Oke, kemudian kita di tombol yang pertama kita bisa isi di sini, teman-teman, ganti dengan reset. Kemudian di sini saya isi reset. Oke, kemudian saya klik oke. Saya oke di sini. Kemudian yang di sini teman-teman bisa edit teks juga, dan kemudian berikutnya adalah kita bikin dengan hitung gitu ya, teman-teman. Hitung. Jadi intinya kita mau mencari tahu misalnya nilai 70 itu termasuk nilai A, B, C atau apa misalnya, teman-teman. Oke, kemudian string kita ganti dengan hitung gitu. Kita klik oke, klik oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa melihat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke main.java-nya. Ini di save dulu, teman-teman ya, jangan sampai lupa. Kita save terlebih dahulu. Oke, kalau teman-teman buat untuk tampilan layoutnya di sini atau tampilan XML-nya, kalau bisa teman-teman jangan terlalu mepet ke kiri, ke kanan, atau ke atas atau ke bawah. Karena itu bisa membuat aplikasinya tiba-tiba berhenti sendiri. Jadi pada saat kita running nanti di emulatornya seperti ini, kadang-kadang dia langsung berhenti sendiri. Kenapa demikian, teman-teman? Karena di sini ukuran atau emulatornya ukurannya sudah tersedia, misalnya ukuran
4,7 inch. Kemudian teman-teman geser ke kanan, jadi itu akan mepet dengan handphonenya teman-teman. Jadi itu membuat akibatnya tampilannya akan merusak aplikasi tersebut gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Kembali ke source, kemudian kita pilih package-nya dan kita pilih main activity.java. Kita klik aja 2 kali. Di sini kita akan mulai untuk ngoding teman-teman. Nah, seperti biasa, teman-teman perlu import terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini saya akan skip dulu videonya, nanti jika sudah selesai saya akan informasikan ke teman-teman. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat di sini saya sudah menambahkan 4 buah import atau library. Di sini ada view, ada widget button, widget edit text view, edit text dan text view teman-teman. Jadi udah ada 4 widget di sini. Kemudian saya deklarasikan di sini yaitu ada 3 jenis ya teman-teman ya. Deklarasikan ke objeknya atau hubungkan variabel dengan objek, dimana ada edit text kita hubungkan dengan variabel input angka, kemudian text view kita hubungkan ke hasil, button hitung dan reset gitu. Oke, sebelum kita lanjut dulu codingannya, teman-teman mungkin kembali dulu ya teman-teman ke activity main.xml. Jadi teman-teman di sini kita lupa tadi teman-teman ya. Jadi saya belum tambahkan di sini yaitu adalah text view teman-teman, hasilnya itu. Jadi mungkin hasilnya di sini ya teman-teman ya. Oke, ini kita edit text dulu, kita isi dengan new string yaitu hasil di sini teman-teman ya. Hasil, kemudian hasil. Oke, kita klik OK, kemudian kita klik OK di sini. Nah, ini nanti hasilnya akan muncul di sini, gitu. Jadi apa yang nanti kita inputkan di sini, misalnya 70, maka di sini nilai B, misalnya seperti itu dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi, kita save dulu dan kita kembali ke main activity.java ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan coding untuk buttonnya teman-teman. Di sini kita akan ngoding. Saya akan skip video ini supaya mempersingkat waktu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai untuk ngoding. Di sini teman-teman bisa perhatikan yang perlu saya tambahkan di sini adalah saya menambahkan library. Di sini teman-teman ada 4 library, yaitu yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ini adalah library untuk menghubungkan antara kelas .java ini dengan XML yang ada di activity main ini. Nah, kemudian kita tambahkan yaitu view. View itu adalah layout ini keseluruhannya atau formnya. Kemudian button itu adalah tombolnya dan edit text itu adalah inputannya dan text view itu adalah labelnya teman-teman. Oke, jika sudah, kemudian saya hubungkan objeknya dengan variabel yaitu ada input angka, hasil, hitung dan reset di sini. Kemudian berikutnya adalah saya menambahkan satu buah variabel global di sini teman-teman yang namanya adalah input nilai, di mana input nilai ini bertipe data yaitu integer di sini teman-teman. Gitu. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke codingan. Di sini saya ada melakukan codingan di sini teman-teman, yaitu codingan yang saya lakukan adalah input angka. Di sini teman-teman bisa perhatikan, kemudian ada hasil, ada reset, ada hitung, kemudian ada reset juga. Ini untuk buttonnya. Jadi di sini maksudnya adalah ketika kita mengeklik tombol reset yang di sini teman-teman, maka inputan ini akan kosong. Kemudian hasilnya ini akan kembali seperti semula gitu. Nah, kita lanjut lagi ke codingan di main.java-nya teman-teman. Kemudian sebelum saya lanjutkan, mungkin saya perlu menjelaskan dulu di sini teman-teman, yaitu input angka di sini. Nah, mungkin teman-teman berpikir apakah harus menggunakan find view by ID? Find view by ID ini adalah cara atau codingan di mana codingan ini akan mencari ID dari XML. Jadi XML-nya ini misalnya contoh teman-teman ya, ini misalnya saya klik yang percabangan, ID-nya adalah apa ini? ID-nya di sini teman-teman, text view 1. Maka secara default ketika kita melakukan codingan find view by ID, maka dia akan mencari ID-nya gitu. Kemudian r.id di sini maka kita mencari yang ID-nya adalah edit text 1. Itu untuk input angkanya. Kemudian untuk hasilnya kita lakukan dengan text view 2. Kemudian reset ini kita menggunakan button 1 tadi, kemudian ini button 2. Dimana kita bisa melihat, pastikan cocokkan dari sini teman. Kita klik. Kemudian nama yang muncul dari outline-nya itu apa? Button 1, kemudian kita bisa lihat button 2. Itu pastikan harus sesuai ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan set on click listener atau kita buat supaya tombol reset tadi itu berfungsi, yaitu dengan cara berikut teman-teman. Kita buatkan sebuah method ya di sini teman-teman. Kemudian metodenya itu melakukan perintah. Perintahnya itu adalah apa? Perintahnya mulai dari sini teman-teman. On click berarti ketika dia diklik.
Kemudian input angka set text kosong, berarti nanti ketika dia di reset maka ini akan kosong. Input angka ini di sini akan kosong. Begitupun dengan yang hasil .set text. Di sini saya melakukan hasil .set text, maka hasil titik-titik. Berarti saya lakukan ini. Berarti hasilnya ini akan kembali seperti semula, yaitu hasil titik-titik gitu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah button untuk hitung. Button untuk hitung ini kita akan menentukan grade yang tadi saya bilang, bahwa kita akan menentukan nilai. Misalnya contoh yang diinputkan misalnya di sini adalah 40. Maka ketika kita klik hitung, maka hasil ini akan menunjukkan bahwa dia adalah grade apa. Grade-nya misalnya contoh kalau kita memasukkan 40, maka dia akan masuk ke dalam grade E. Nah, bagaimana logikanya? Logikanya di sini adalah pertama kita simpan dulu hasil inputan atau hasil yang diketikkan oleh user, ya. Yang diketikkan oleh user itu berupa get text di sini, yaitu text atau string. Di sini teman-teman bisa lihat berupa string di sini ya. Kemudian dari string itu kita ubah menjadi integer, karena angka itu atau nilai itu pasti tipenya adalah integer di sini teman-teman ya. Jadi kita simpan ke dalam integer atau kita konversi dari string ke dalam integer di sini teman-teman dengan apa? Yaitu fungsi integer.parseIn. Itu adalah fungsi untuk mengkonversi string ke dalam integer teman-teman. Gitu. Kemudian edit text ini adalah objeknya yang tadi kita sudah panggil di atas. Input angka ini adalah variabel yang sudah kita aliaskan di atas, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian get text ini berarti kita ambil tulisan yang ada di dalam teks di dalam edit text ini teman-teman. Jadi apa yang ditulis oleh user di sini kita ambil, get text itu fungsinya. Kemudian to string, maka inputan itu kita ambil stringnya aja atau kita ambil tulisannya aja gitu, stringnya aja. Jadi kita nggak ambil objek-objek yang lainnya, karena di dalam getText itu sebenarnya ada objek-objek lain selain string gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah apa? Kita melakukan percabangan. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui bahwa percabangan itu ada beberapa jenis, yaitu ada if, else, dan juga ada switch case gitu teman-teman. Nah, yang akan saya contohkan terlebih dahulu di sini adalah if else teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi ketika inputannya itu misalnya contoh saya memasukkan di sini angka 50 teman-teman ya, 50. Saya mau mengetahui kira-kira 50 itu grade-nya apa. Oke, maka dia akan mengecek di sini. Input nilai, oke 50 tadi. Apakah ini dia akan mengecek di sini? Apakah 50 kurang dari 40? Jawabannya true atau false? Sudah pasti jawabannya adalah false atau tidak, karena 50 itu lebih besar dari 40 gitu teman-teman. Jadi dia akan ngecek lagi ke kondisi yang kedua. Apakah 50 kurang dari 55? Ya, jawabannya atau true. Maka dia akan menjalankan perintah yang ada di sini, yaitu hasil.setText grade Anda D gitu. Nah, setelah dia sudah menemukan kondisinya sudah bernilai true, maka program akan dihentikan sehingga else if yang ada di sini tidak akan dijalankan lagi. Gitu teman-teman, dia langsung loncat atau langsung berhenti di posisi sini, di sini berhenti gitu ya. Jadi udah nggak akan berlanjut lagi dia teman-teman gitu. Nah, begitupun selanjutnya ya teman-teman. Ketika dia misalnya saya memasukkan angka misalnya yaitu 79 misalnya gitu. Dia akan ngecek apakah 79 kurang dari 40? Tidak. Ngecek lagi ke bawah sini. Apakah 79 kurang dari 55? Tidak, 79 masih lebih besar. Oke, dia cek lagi. Apakah 79 kurang dari 65? Tidak juga. Dia ngecek lagi. Apakah 79, ya, ini 79. Nah, kurang dari 80? Jawabannya ya, maka dia akan memproses di sini. Nah, 79 itu kok bisa ke input nilai? Karena kita sudah memparsingkan ke sini. Jadi, ibaratkan sebuah variabel itu adalah gelas. Jadi, gelas yang kosong tadi kita sudah isi dengan isian yang ada di sini, teman-teman. Gitu. Oke, nah itu mudahnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau seandainya saya memasukkan angka 101, maka dia harusnya muncul grade tidak ditemukan. Gitu teman-teman. Nah, kita akan coba teman-teman ya bagaimana hasilnya. Kita coba running di sini teman-teman.
teman-teman bisa klik run di sini ya, di toolbars di sini teman-teman bisa run as karena ini latihan 3-nya nggak ada, dan di sini teman-teman bisa lihat ini non applicable. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena kita belum save ini. Main.java-nya saya belum save. Kita pilih save as atau save dulu. Oke, begitu sudah selesai save, nah kita cek lagi run as, kemudian di sini. Kalau masih non applicable seperti ini, kita bisa klik kanan di sini dan kita run as di sini dari latihan 3 ini. Latihan 3 kita jalankan run as, kemudian Android application. Oke. Kemudian kita lihat di log chat, kita akan tunggu ini prosesnya masih 91%. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini sampai hilang teman-teman ya, atau sudah 100%. Atau teman-teman bisa juga sambil melihat di sini. Nah, ini posisinya sudah dijalankan. Nah, ketika sudah dijalankan seperti ini, kita akan coba. Kita memasukkan 50 ya. Kemudian kita klik hitung. Oke, grade Anda D. Oke, ini hasilnya di sini teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena kita salah gitu. Kita salah menempatkan hasil tadi. Seharusnya ini kan tadi nilai ya teman-teman. Berarti ini adalah kita cek hasil ini ID-nya apa. Oke, kita kembali ke codingan yaitu ke activity main-nya. Kita lihat, ini sengaja saya salahkan supaya teman-teman bisa paham. Kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat ini. Saya klik hasil ya. Kemudian teman-teman lihat di sini yang ter-highlight adalah text view 3 gitu. Maka kita akan rubah di sini teman-teman ya. Di sini kita akan rubah di hasil yang ini, kita akan rubah menjadi text view 3 gitu. Jadi bukan text view 2 teman-teman, tapi text view 3. Kemudian jika sudah, kita save lagi. Kemudian kita bisa run. Run yang kedua kali sudah pasti dia akan muncul di history teman-teman. Ini sudah ada dia di sini yaitu latihan 3 yang ini ya teman-teman. Kita run yang latihan 3. Kita coba run lagi sekali. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini launching latihan 3 100%. Kita cek bersama-sama teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman bisa buka di sini aplikasinya, ini sudah berjalan. Kita akan coba lagi sekali. Oke, kita memasukkan angka 50, kemudian kita klik hitung. Grade Anda D. Oke, jadi sudah sesuai. 50 itu kurang dari 55, maka dia akan muncul yang D di belakang sini teman-teman. Kalau seandainya saya memasukkan 79, harusnya apa teman-teman? Betul, harusnya adalah B. Kalau programnya benar, kita klik hitung. Oke, grade-nya B. Kalau kita memasukkan 101 ya, misalnya seperti ini, seharusnya yang muncul adalah apa? Grade tidak ditemukan karena 101 itu sudah melebihi dari 100 yang di sini teman-teman. Kita klik hitung. Oke, grade tidak ditemukan teman-teman. Nah, itu yang saya maksudkan dari percabangan if tadi. Nah, kalau seandainya kita reset, teman-teman bisa lihat ini kita reset. Nah, ini kosong dan ini menjadi hasil. Itu yang dimaksud oleh tombol reset yang tadi teman-teman gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba bagaimana penggunaan case teman-teman ya. Oke, kita akan coba di form yang sama. Kita langsung saja kembali di sini, teman-teman bisa buka di activity main ini. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini teman-teman, yaitu di sini teman-teman bisa tambahkan text view terlebih dahulu ya. Di sini saya tambahkan text view, kemudian di sini saya memasukkan edit text di sini, yaitu new string, kemudian saya bikin dengan hari ke gitu. Kemudian di sini teman-teman bisa isi hari ke titik-titik seperti itu misalnya. Oke, kita klik OK, kita OK di sini teman-teman. Kemudian kita akan drag drop lagi yaitu edit text teman-teman. Di sini kita akan coba lihat di sini edit text ya, text field ini atau edit text ini kita ya drag drop lagi satu. Kemudian saya butuh tombol lagi satu teman-teman ya di sini, atau 2 tombol boleh kalau teman-teman mau menggunakan 2 tombol, tapi saya untuk mempersingkat waktu saya pakai 1 tombol aja dulu. Nanti teman-teman silahkan tambahkan lagi tombol reset di sini, tapi ini saya hanya mau menambahkan 1 tombol aja. Kemudian saya tambahkan lagi 1 text view di sini untuk hasilnya ya teman-teman. Oke, kemudian ini saya edit text, kemudian saya kasih saya pilih yang hasil aja yang tadi ya di sini hasil yang ini. Ini saya sudah buat jadi nggak perlu buat lagi. Kita klik OK aja. Kemudian di sini ada muncul hasil, kemudian di sini ada button. Ya ini teman-teman boleh tarik agak ke bawah. Ini mau ditarik ke atas dikit boleh. Ya gitu ya. Ini mau disejajarkan dengan yang di atas boleh. Nah kayak gini.
Kemudian ini saya klik edit ya, edit text, kemudian saya ganti di sini dengan hitung, boleh juga kayak gitu. Oke, supaya sama. Nah, ini hitung untuk form yang di bawah dan ini hitung untuk form yang di atas gitu. Nah, sekarang kita akan save dulu, file save. Kemudian teman-teman bisa kembali ke main activity.java. Kita akan menambahkan tombol lagi gitu. Jadi bagaimana cara menambahkan tombol? Teman-teman tinggal tambahkan lagi di sini, yaitu misalnya hitung 2. Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk nambahin widget dan sebagainya, nggak perlu, tinggal kita tambahkan variabel aja di sini, yaitu hitung 2. Kemudian dari hitung 2 ini ya, kita sudah buat tombol. Kemudian edit text-nya pun juga kita akan buat juga, ada yaitu 2. Karena ini edit text yang ini kita pakai dan juga hasil yang ini. Oke, hasil yang ini teman-teman. Kita kembali ke main activity.java, kita masukkan di sini input hari, misalnya seperti itu teman-teman. Kemudian ini kita koma juga, kemudian ini hasil 2 gitu. Kemudian di sini teman-teman bisa isi juga di sini, yaitu hari, boleh ya, supaya berbeda dengan yang di atas, jangan sampai sama. Ini di sini input angka, di sini input angka, nggak boleh ya teman-teman. Kalau bisa dibedakan aja supaya lebih mudah kita ngodingnya. Oke, kalau sudah, kemudian langkah selanjutnya adalah ini saya tambahkan di sini teman-teman, saya enter dulu. Saya tambahkan ya teman-teman ya, ini codingan yang kedua. Oke, ini saya kasih komen dulu mungkin. Codingan pertama, percabangan if, kemudian di sini saya copy, ini saya delete aja, saya bisa bawa ke bawah teman-teman ya, supaya ini agak berbeda lah, biar nggak jadi satu. Ini saya bawa ke bawah sini, kemudian di sini saya bisa isikan. Nah, di sini teman-teman, ini codingan yang kedua. Oke, codingan kedua. Kemudian di sini saya ganti dengan switch case. Oke, selanjutnya saya lakukan deklarasi dulu teman-teman. Jadi saya copy aja biar cepat. Ini saya copy yang di atas input angka ini saya copy, saya ganti dengan di sini input hari. Input hari, kemudian edit text-nya ini saya cek dulu. Saya lupa tadi edit text-nya berapa ini, yaitu edit text 2 ya, edit text 2, maka di sini saya ganti dengan 2. Selanjutnya, jika sudah, hasil saya lakukan yang sama dan button. Oke, ini saya copy aja 2 ini teman-teman ya. Sebagai contoh, teman-teman biar cepet aja di sini. Ini text view-nya untuk hasil yang kedua, ini kita ganti hasil 2. Kita lihat lagi kembali di sini hasil 2. Ini dia hasil 2 itu text view 5. Maka kita isikan dengan text view di sini, yaitu text view 5 teman-teman ya. Oke, kemudian di sini yaitu hasil yang button ya, buttonnya tadi kita sudah tambahkan ya. Oke, hitung 2 namanya ya. Hitung 2 teman-teman. Kemudian di sini buttonnya yaitu button berapa? Kita cek di sini, buttonnya adalah button 3 teman-teman ya. Oke, kita tambahkan langsung button 3 seperti ini. Kemudian jika sudah, maka selanjutnya adalah kita buat codingan untuk hitung 2-nya. Kita tinggal copy aja teman-teman ya. Di sini ini saya copy ya, 3 baris ini saya copy. Kemudian saya paste di bawah. Oke, kemudian saya tinggal tutup di sini, kemudian saya enter. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah tertutup, ini tutupnya yang ini, kemudian ini tutupnya yang ini. Nah, yang kurang adalah apa? Ini. Yang kurang adalah ini, teman-teman, ini. Tanda kurung tutup temannya itu. Kita tambahkan dan kita tambahkan titik koma. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita enter supaya rapi. Ini kita bawa ke sini dan ini kita tap lagi bawa ke sini. Oke, selanjutnya kita akan ngoding di sini teman-teman ya untuk switch case. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan skip videonya lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai codingannya, yaitu di sini teman-teman bisa perhatikan seperti biasa. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu ya teman-teman dari objek, kemudian dari XML tadi kita hubungkan ke dalam variabel dulu dengan cara yaitu melihat dari ID-nya. Kemudian setelah kita sudah masukkan ke sana, kemudian berikutnya adalah kita buat codingan untuk kliknya atau klik tombolnya di sini, yaitu ada hitung set
on click listener di sini ya. Di sini hitung 2 teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan karena kita sudah punya hitung 1 yang tadi di atas, sekarang hitung 2. Hitung 2 set on click listener, kemudian sini teman-teman bisa lihat ada public void on click, berarti nanti ketika dia diklik. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini saya deklarasikan lagi atau saya pindahkan isi dari inputan user yang ini, isi dari sini akan saya pindah ke dalam variabel, yaitu variabel hari di sini. Oke, kemudian switch hari gitu. Jadi sedikit perbedaan teman-teman ya. Kalau seandainya if else di sini, ini teman-teman bisa menggunakan kondisi yaitu aritmatika, kemudian di sini ada kondisi boolean misalnya gitu ya, dengan and, or, kemudian XOR dan seterusnya. Kemudian kalau di dalam switch case itu lebih cenderung dia menggunakan pilihan teman-teman gitu. Jadi ibaratnya kalau seandainya switch case itu ibarat kayak remote. Jadi kalau misalnya kita pilih tekan angka 1, maka langsung angka 1 yang akan muncul. Jadi angka-angka yang lain tidak perlu dicek lagi teman-teman. Jadi dia nggak perlu ngecek misalnya apakah ini 1, apakah ini 2, apakah ini 3, dan seterusnya seperti if yang tadi. Apakah input nilai tadi misalnya apakah 50 kurang dari 40? Tidak, maka ke sini. Jadi dia berurutan dari atas ke bawah. Tetapi sedangkan kalau switch case itu lebih cenderung untuk switch atau lebih cenderung untuk memilih dia. Jadi kalau misalnya di sini yang diinputkan di sini misalnya contoh angka 1, maka dia langsung ke sini angka 1. Yaitu apa? Misalnya kita inputkan angka 1 berarti hari Senin. Kita inputkan misalnya angka 5. Dia nggak ngecek apakah hari ini 1, apakah hari 2, apakah hari 3, hari 4, apakah hari ini 1. Oh tidak, maka pindah ke kedua. Oh bukan juga, oh 3, bukan. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya switch case, ketika kita memasukkan harinya itu adalah 5 ya, yang kita inputkan oleh user itu 5 dimasukkan ke dalam hari, kemudian di switch hari yaitu 5, switch 5, maka dia akan langsung pindah ke dalam 5 ini teman-teman gitu. Jadi dia langsung oke, hasil 2.setText. Ingat setText itu kita akan merubah tulisannya dengan cara yaitu setText, merubah tulisan ini teman-teman ya. Dengan cara itu setText. Kemudian kita rubah ke dalam hari Jumat. Kemudian ada perintah break di sini teman-teman. Break ini berfungsi untuk apa teman-teman? Break ini untuk menghentikan. Jadi switch ini tidak akan berjalan lagi sampai di bawah sini gitu. Jadi dia nggak akan berjalan ke default. Jadi dia akan break. Berarti sudah ditemukan, 5 itu sudah ditemukan gitu. Tetapi kalau seandainya yang dia inputkan di sini adalah 8, ini kan 8 nggak ada ya pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja, tapi 8 nggak ada. Maka dia akan masuk ke dalam default gitu. Default itu yaitu apa? Tidak ditemukan. Kalau saya memasukkan 0 gimana teman-teman? Sama, 0 ini juga tidak ada dalam pilihan, maka dia langsung masuk ke dalam default. Seperti itu teman-teman. Jadi perbedaan antara switch dan if itu hanya perbedaannya di bagian cara atau logika dia bekerja. Dimana kalau seandainya if itu dia bekerjanya menggunakan logika aritmatika dan juga boolean di sini ya, dengan kurang dari, kemudian ada lebih dari, ada sama dengan dan seterusnya. Tetapi kalau switch case itu lebih cenderung ke sama dengan atau ke pilihan. Jadi kalau misalnya pilihannya 1, 2 dan seterusnya, maka dia lebih cenderung atau orang lebih menggunakan switch case. Nah, kapan kita menggunakan if dan switch case itu sebenarnya tergantung dari penentuan yang tadi saya bilang. Kalau seandainya logikanya itu agak rumit, maka kita gunakan if. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan if itu bisa kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita menggunakan switch case, biasanya dia lebih cenderung ke pilihan atau sama dengan. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita di sini menggunakan juga dengan logika seperti ini? Atau kurang dari dan seterusnya? Sebenarnya bisa juga teman-teman, tetapi itu kurang begitu efektif teman-teman. Lebih efektif kita menggunakan if dan else seperti ini, atau if bersarang, atau if else if seperti ini teman-teman gitu. Nah, kita akan coba teman-teman ya, kita save dulu, file save ya. Di sini teman-teman bisa lihat, bisa diperhatikan, saya klik file save dulu. Kemudian saya coba run lagi sekali teman-teman, kita run. Jadi sudah ada di history. Ini latihan 3. Oke, kita tunggu ini prosesnya 100% tapi masih loading. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, kalau posisinya sudah Android SDK Content Loader berarti sudah ada di sini. Nah, sudah masuk kan teman-teman.
Nah ini, kita misalnya masukkan hari ke-5 teman-teman. Harusnya hasil ini akan muncul yaitu hari Jumat. Kita coba hitung hari Jumat gitu. Nah kalau seandainya kita memasukkan 8 yang tadi saya bilang ya, saya masukkan 8, maka tidak ditemukan, masuk secara default gitu teman-teman. Atau saya memasukkan 100 pun di sini akan munculnya tidak ditemukan. Tetapi kalau saya memasukkan misalnya 7, maka dia akan masuk yaitu hari Minggu. Nah kalau saya memasukkan 0, seperti apa teman-teman? Sama ya teman-teman ya. Jadi dia tetap akan muncul di sini hari yaitu tidak ditemukan karena tidak ada di dalam pilihan case di dalam sini teman-teman. Nah itu dia tadi percabangan. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga bisa menentukan kapan kita menggunakan if, else, dan juga kapan kita menggunakan switch case gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya. Kalau ada pertanyaan, langsung tinggalkan dalam komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.